Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Casarika Bimasada dari MP4401 dengan NIM 670420202. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas besar manajemen human capital guna memenuhi asesmen 3. Nah, tugasnya yaitu untuk mencari suatu berita atau kasus yang berhubungan dengan manajemen human capital. Nah, di sini saya akan mengambil berita tentang si Cepat Express dikabarkan PHK 365 kurir secara sepihak. Nah, saya mengutip berita ini dari CNN Indonesia, tetapi ternyata CNN Indonesia ini mendapatkan berita tersebut atau sumber dari berita ini dari tweetan seorang warganet yang menjadi viral di Twitter. Berikut adalah Twitter yang Twitter tweetan seorang warganet yang menjadi viral dan juga ada akun dari pengunggah berita tersebut yang bernama Arif Novianto. Next, kita akan membahas siapa aja sih pelaku yang ada di dalam kasus tersebut. Nah, berikut ada karyawan secepat yang terdampak PHK sepihak, kemudian perusahaan Secepat Express, dan ada Ibu Yuwin Dewi Herawati sebagai Chief Marketing Corporate Communication Officer Secepat Express. Next, kita akan masuk ke isu permasalahannya. Saya akan membagi pembahasan ini ke dalam 2 poin. Nah, kita akan membahas poin pertama, yaitu pembaharuan manajemen human capital. Nah, eh, isu permasalahan yang latar belakang ini yaitu terjadinya pembaharuan manajemen human capital yang dilakukan oleh perusahaan logistik secepat, yaitu terkait tentang pemberlakuan standar evaluasi kompetensi berdasarkan KPI atau Key Performance Indicator. Nah, kemudian terjadinya kesalahpahaman antara pihak manajer SDM dari perusahaan secepat dan juga karyawan yang ter-PHK. Karena perusahaan secepat ini melakukan PHK kepada karyawan yang tidak memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan Secepat Express. Kemudian, karena adanya pembaharuan manajemen human capital, terjadi maka terjadi pemindahan status karyawan dari karyawan tetap menjadi karyawan outsourcing. Dan itu tidak adil bagi karyawan ter- yang terdampak pemindahan status tersebut. Oke. Kemudian, isu permasalahan yang kedua yaitu ada pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Secepat. Nah, kemudian adanya ketidakadilan yang terjadi di sini karena selain karyawan diputus hubungan kerja sepihak oleh si Cepat Express, mereka juga tidak diberikan pesangon oleh perusahaan dan hal tersebut menjadi suatu ketidakadilan bagi karyawan yang ter-PHK karena seharusnya mereka mendapatkan pesangon tersebut. Kemudian jumlah karyawan yang ter-PHK ada 361 orang atau sekitar 0,61% dari total keseluruhan karyawan yang bekerja di perusahaan logistik Secepat Express. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan evidence keluhan dari karyawan yang ter-PHK sepihak oleh perusahaan dan juga ada surat PHK yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Kemudian nextnya saya sebagai problem solver memberikan alternatif solusi yang dapat saya berikan kepada perusahaan. Yang pertama adalah komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena seperti isu permasalahan yang pertama yaitu terjadi ketidak eh, terjadi kesalahpahaman yang terjadi antara karyawan dan juga manajer SDM itu seharusnya pihak SDM itu langsung saja mengkomunikasikan hal tersebut kepada karyawan yang tidak memenuhi standar kinerja perusahaan kepada pegawai yang memang tidak memenuhi standar tersebut. Nah, dan juga pihak perusahaan dapat memberitahu karyawan yang tidak memenuhi standar kinerja tersebut dengan baik-baik dan tidak ada kata-kata PHK sepihak agar hal tersebut menjadi adil kepada perusahaan dan juga karyawan tersebut karena hal tersebut juga merupakan kesalahan dari karyawan karena pekerjaan mereka tidak memenuhi standar kinerja dan juga perusahaan
eh, dengan jelas memberikan alasan kenapa mereka ter-PHK. Nah, kemudian yang kedua ada mengikuti peraturan sesuai pasal 156 ayat 1 Perpu Cipta Kerja. Nah, karena yang di awal eh, karyawan tidak diberikan pesangon oleh perusahaan, padahal pemerintah sudah menetapkan peraturan untuk memberikan pesangon untuk setiap karyawan yang ter-PHK dari perusahaan. Nah, tetapi pihak perusahaan Secepat Express ini tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan pesangon kepada karyawan yang mereka PHK. Nah, next, best solution atau solusi terbaik yang dapat saya berikan sebagai problem solver dan juga telah saya pertimbangkan itu pihak perusahaan dapat melakukan rapat ataupun diskusi dengan para dengan karyawan dan juga memberikan uang pesangon. Nah, dengan melakukan rapat ataupun diskusi ini, dari pihak perusahaan dan juga pihak karyawan, mereka berdua dapat mencari jalan keluar atau jalan tengah ataupun win-win solution agar tidak memberatkan di salah satu pihak saja dan juga tidak merugikan di salah satu pihak saja. Nah, kemudian pihak karyawan eh, seharusnya memberikan pesangon yang sesuai dengan minimal pesangon yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi atas masa kerja, loyalitas, dan juga prestasi bagi karyawan yang ter-PHK. Nah, dengan pesangon tersebut, pihak perusahaan dapat sedikit membantu menopang kebutuhan keluarga eh, karya dari karyawan yang ter-PHK itu. Dan juga pihak perusahaan pun juga memenuhi kewajiban mereka yang telah mem-PHK karyawan mereka. Kemudian selesai selesai presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.